memindahkan narkotika ini yang tadinya dikontrol oleh pasar ilegal, dikontrol oleh mafia, dikontrol oleh bandar, dikontrol oleh tanda kutip orang-orang jahat, menjadi dikontrol oleh negara. Dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Kalau Anda punya uang yang cukup, mungkin Anda nggak bermasalah dengan permohonannya kita. Karena abang bisa aja terbang ke Thailand yang paling dekat lah. Yeah. Thailand, Malaysia, gitu ya, Australia, dekat lah. Kalau dari kampung kita kan, kampungku di Baligi sana, dekatnya Thailand. Dan kalau orang yang punya duit apalagi sakit, kemanapun dikejar ya. Iya, kemanapun dikejar. Tapi kalau yang sakit nggak punya duit, nggak punya uang kemana? ini cerita kita. Jadi kalau Fidelis waktu itu orang kaya, Bisa berangkat dia ke Amerika Kanada. Iya. Mungkin istrinya masih sehat, mungkin dia tinggal di sana, gitu. Tapi karena dia nggak punya uang, ya istrinya nggak bisa sehat. Nah, mungkin orang akan banyak bilang orang, itu kan klaim aja, istrinya meninggal karena nggak dapat terapi segala macam. Ya sama kan, klaim bahwa itu hanya klaim, dengan klaim bahwa itu disembuhkan dengan ganja, kan jadi nol. Karena pemerintah nggak neliti. 2017 bang, udah 5 tahun, pemerintah nggak ngapa-ngapain dari kasusnya Fidelis. Harusnya kan kalau pemerintah nggak, ini yang kumaksud dengan pemerintah ya semua yang punya kewenangan lah ya. Iya, betul. Harusnya kan kalau nggak, begitu 2017 kasus Fidelis terjadi, kan geger bang Indonesia. Iya. Ya teliti dong. Iya. 5 tahun nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau soal penelitian itu apakah sampai sekarang sama sekali memang nggak ada sinyal-sinyal misalnya oh ya udahlah kita teliti dulu atau apa atau misalnya ya rapat dulu lah atau paling nggak intro-intro gitu. Dulu pernah diajukan teman-teman Yayasan Sativa Nusantara, YSN itu ngajukan. Ahlinya Prof. Musri. Oke. Ngajukan ke Kementerian Kesehatan. Dikeluarkan izinnya, Bang. Tapi nggak di... Tapi security clearance-nya nggak dapat dari BNN. Oh. Alasannya simple. Ganjinya dapat dari mana? Ya kan di... Nggak ada. Kan ganja ilegal, Bang. Oh, bukan yang masuk yang sita-sitaan gitu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak dikasih. Oh. Jadi waktu di MK, kami sebenarnya agak kesel. Ketika BNN dan Kemenkes itu ada ahli, nggak apa-apa lah ya, aku tunjuk lah ya. Ada ahli dari pemerintah itu yang ngomong, kita kasih izin kok. Mereka bilang begitu. Yang mereka nggak tahu, izin itu dapat, tapi nggak bisa diteliti, Bang. Karena ganjinya nggak ada. BNN nggak mau ngasih clearance. Di Aceh banyak kan? Aceh banyak. Tapi kan kalau misalnya Prof. Musri neliti di Aceh, tanpa izinnya BNN, ditangkap sama BNN kan? Betul. Kan itu yang kita mau tanya kan. Jadi kita kayak main kucing sama tikus aja, gitu loh. Itu satu. Yang kedua adalah kemarin itu ada ahli dari ITB. Siapa saya lupa namanya. Ahli di Mahkamah Konstitusi dari ITB dan dia bilang, saya tanya di Mahkamah, aku tanya bang, Bapak kenapa nggak neliti? Kan panjang lebar ngomongin tentang sains segala macam, kita seneng lah dengarnya. Terus dia bilang, alasannya nggak ada anggaran. Nggak ada anggaran, LIPI dulu ya, sekarang BRIN, itu nggak pernah bikin anggaran untuk penelitian ganja medis. Saya mau nanya sebenarnya susulan, cuman nggak bisa kan, di MK kan ada giliran. Saya mau tanya susulan, terus Anda ngapain jadi ahli di sini? Iya. Anda juga nggak pernah neliti? Kami ini datangkan ahli dari Inggris yang pernah neliti ganja loh. Iya. Profesor David Nack. Jadi sama sekali memang nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, ngapain pemerintah bawa ahli-ahlinya ke MK satupun nggak ada yang pernah neliti ganja? Oh iyalah, kalau orang nggak tahu masa kita bawa yang nggak tahu kan gitu ya. Itu satu. Itu ya. Ini kedengaran nggak sopan lah ya kawan-kawan ya. Cuman ini dari hati lah. Maksudnya adalah ini cuma mau ngasih tahu bahwa kalau cuma untuk nolak, kami sudah merasakan itu bertahun-tahun. Kita, warga negara Indonesia itu udah bertahun-tahun ngerasain pemerintah nolak ganja untuk medis. Nggak usah bawa ahli banyak-banyak MK. Oh. Bilang aja emang nggak pernah neliti. Oke. Gitu. Itu satu. Yang kedua adalah, tahu nggak bang? Jadi ini aku buka lah di sini, ini pertama kalinya eksklusif lah. Eksklusif ya. Channel eksklusif emang sama. Kami nyari ahli Indonesia yang pernah neliti ganja. Abang tahu nggak? Ada bang. Dan banyak. Banyak ya? Ada bang. Di mana? Di Jerman. Jerman ya? Di Jerman. Di MK. Di sidang kami buka. Ahlinya datang dari kampus yang sama dengan ahli yang tadi saya sebut lah. Kalau saya sebut lagi. Di kampung kita di Bandung sana. Kami hubungi. Ditolak bang. Tolak ya? Iya. Alasannya apa? Dia bilang, saya nggak setuju kalau ini dilegalkan. Karena akan lebih banyak mudorotnya.
Pertimbangan apa sih yang mereka yang jadi alasan utamanya gitu? Anda kan ahli. Yang harusnya Anda bilang, kalau dia bilang saya nggak sepakat, harusnya kan karena alasannya ganja ini nggak punya khasiat. Iya. Ya dong? Iya, betul. Tapi kalau nggak ada gunanya ngapain? Iya, kalau dibilang lebih banyak mudarat karena akan berbahaya kepada negara Indonesia, segala macam, kan Anda bukan politisi. Iya, betul. Jadi aku sepakat, Bang. Kita hancur karena politisi berbicara seakan-akan jadi ahli, dan ahli berbicara seakan-akan dia politisi. Padahal ini bukan space-nya. Harusnya politisi berbicara berdasarkan pendapat ahli. Dan ahli berbicara untuk memberikan masukan kepada politisi. Kecuali politisinya emang ahli ya. Kan ada beberapa politisi kita yang memang dia memang ahli di bidang itu. Misalnya. Tapi kalau misalnya yang terjadi kan begitu. Kami cari, Bang. Kita cari, kita telepon. Ditolak. Dan teman-teman bisa googling lah. Cari tahu aja. Banyak orang Indonesia yang meneliti ganja di luar negeri. Dan itu salah satunya di Jerman. Di Jerman tuh banyak banget. Jerman ya? Iya. Tapi penelitian mereka ya cuma buat naikin gelar akademik aja. Balik ke Indonesia, nol. Nggak bisa ya? Penelitiannya nggak dibawa ke Indonesia. Yang untung siapa? Jerman, Bang. Jerman, iya. Betul. Jadi kayak misalnya aku pribadi kan orang sakitnya hipertensi nih ya. Nah, memang menggunakan obat-obat kimia ya artinya sampai hari ini. Nah, waktu membaca beberapa artikel tentang manfaat dari ekstrak ganja ini, aku pikir, aku pribadi ya, kayaknya ini bisa jadi alternatif yang baik untuk misalnya untuk orang seperti aku yang hipertensi, yang udah sempat stroke gitu ya. Nah, apalagi mungkin buat orang yang cancer gitu ya, untuk orang yang penyakit yang parah-parah gitu, kayak ada juga asma, hepatitis dan yang lain-lain yang secara medis memang ya kita udah tahu gitu ujungnya akan kemana gitu kan. Nah, jadi kalau alternatif pengobatan ganja ini bisa dilegalkan, aku rasa ini akan sangat berguna baik untuk masyarakat ya. Salah satu poin yang paling penting, Bang, kita sebagai masyarakat, sebagai pasien. Abang kan pernah jadi pasien, aku juga. Kita semua pernah jadi pasien lah. Iya. Dengan sakit-sakit dalam lah ya, bukan lecet segala macam. Kita punya yang disebut dengan choice of drugs. Jadi abang berhak memilih obat apa yang bagus untuk abang. Meskipun dokter juga punya kewenangan untuk menentukan. Makanya obat itu harus dari resep. Iya. Jadi artinya kan gini. Karena nggak boleh kita yang nentukan. Iya. Gitu. Jadi artinya kan gini kan, bahwa kita teman-teman IJR memperjuangkan supaya ini paling tidak dilakukan untuk penelitian untuk ekstra ganja ini dan melihat manfaatnya. Dan memang bukan legal itu tanpa aturan ya. Dilegalkan secara ini untuk medis, pengobatan, tapi memang semua dengan kontrol dokter kan gitu kan. Itu maksudmu kan? Iya. Okay. Jadi di MK itu ada dokter yang datang. Ada 2 dokter, lucu juga nih. 2 dokter ahli pemerintah datang, lalu mereka menyampaikan bahwa ganja itu punya efek samping. A, B, C, D. Wah, ngeri lah. Ada efek sampingnya begini. Tim kami yang nanya, tapi aku bilang, aku di sampingku, Bang, di meja aku waktu sidang itu, ada aku sebut aja lah merek obatnya. Aku buka ke belakangnya, ada efek samping. Ada, semua obat ada. Semua obat ada efek samping. Iya, betul. Tapi kapan obat itu bisa dipakai, kapan abang bisa menentukan efek sampingnya, itu hanya bisa dilakukan kalau itu dikontrol. Iya, kalau itu diregulasi. Terukur. Abang mau pakai ganja, abang tahu berapa dosisnya, kayak hipertensi lah. Hipertensi, ganja bisa nggak? CBD, ganja itu bisa nggak dipakai untuk THC dan CBD-nya ganja itu bisa nggak dipakai untuk hipertensi? Banyak, Bang. Banyak ya bisa. Tapi abang bisa nentukan supaya kau nggak overdosis. Oh, enggak. Supaya ganjanya murni nggak, purity-nya, kemurnian CBD-nya bagus nggak? Ternyata di dalamnya ada gula. Iya, betul. Yang itu berbahaya untuk orang hipertensi atau garam. Iya. Abang tahu itu makanya berapa kali sehari? Karena ada kontrol ya. Taunya dari mana, Bang? Ya dari dokter lah. Dari dokter dong. Iya, betul. Itu cuma bisa terjadi kalau apa? Kalau itu legal. Udah. Kalau itu nggak legal, kita belinya ke bandar. Iya. Kita belinya ke pasar ilegal, kita belinya ke pasar gelap. Bukankah kita mau ini dikontrol oleh negara? Iya. Dan ini manfaatnya juga, kalau dari sudut kita ya, mungkin ngelihat bahwa ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam konteks untuk pengobatan ya. Gitu. Jadi mungkin ini jadi mungkin juga buat teman-teman yang nonton ini mungkin bisa sambil dikulik-kulik gitu, bener apa enggak sih sebenarnya gitu. Kecuali kita senang pasar ilegalnya tumbuh. Ya.
Mungkin ada yang senang, Ya. tapi tentu kita tidak bisa buka di sini. Nanti Ya. Bang Basar pulang dikejar, diikutin kan? Janganlah. Iya, nanti kita pulang diikutin kan? Kecuali memang Anda pengen Indonesia itu pasar ilegalnya hidup. Yang mana itu terjadi sekarang, Bang. Iya. Kalau Anda mau cari CBD, kanabinoid gitu ya, minyak ganja, ekstrak ganja itu di Indonesia sekarang, ada. Cuma satu caranya, pergi ke bandar, Iya. pergi ke pasar ilegal. Nah, pemerintah mau nggak itu terjadi ke warga negara? Iya. Itu yang dilakukan Thailand, Bang. Thailand. Jadi itu lucu. Ahli Thailand itu, kami ngobrol dengan ahlinya, kita briefing soal keracunan obat. Abang tahu nggak apa alasan Thailand salah satunya legalisasi ganja? Karena banyak yang keracunan CBD, Bang. Oh. Jadi warga negaranya jadi Ya edik-edik sendiri lah gitu ya. Iya, jadi ngatur-ngatur Karena nggak ada sendiri. aturannya. Karena nggak ada aturannya. Orang kan kayak Fidelis lah. Fidelis untung pinter. Iya. Kalau yang lain gimana? Ternyata dia ekstrak salah caranya. Iya. Ternyata jadi racun. Iya. Kan kita nggak tahu kan? Iya. Salah penggunaan. Ya? Salah penggunaan. Nah, Thailand itu akhirnya melegalisasi untuk kesehatan. Kan pertama mereka untuk kesehatan, baru sekarang untuk semua tindakan kan. Semua kebutuhan. Nah, pertama kali, salah satu alasannya, dan itu kita sampaikan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, itu karena tingkat keracunan obat. Begitu mereka legalisasi, Bang, bertahun-tahun, mulai dokternya di training, mulai orang-orang kesehatannya di training, mulai konsumennya di training. Nggak semuanya loh apa-apa harus pakai ganja. Iya. Kan harus diinformasikan. Iya, kan, betul. Saya kayak inilah, kalau di Indonesia itu, aku dulu itu pernah ngurusnya susu formula. Oh iya. Boleh nggak pakai susu formula? Boleh. Tapi kan nggak semuanya apa-apa pakai susu formula. ASI jadi penting. ASI penting untuk bayi. Iya. Konsumen kan nggak tahu ini, Bang. Dia Iya. taunya datang dari mana? Ya pelayanan kesehatan dari dokter. Iya. Itu terjadi di Thailand. Dan kita harus notice juga bahwa ganja ini bukan obat semua penyakit. Enggak. Ya? Kita juga nggak mau. Kita juga nggak mengatakan itu. Iya. Kita cuma bilang ini choice of drugs. Jadi kalau klien itu punya hak, Bang. Kita ini sebagai warga negara, sebagai punya manusia, hak memilih punya hak mana, dong ya, memilih. ya. Loh, misalnya abang mau dioperasi. Ya, mau sama siapa? Abang kan pernah dioperasi kan? Oh, kan iya. kau udah tangani, Bang. Iya, tantangan betul. Emang boleh dokter tiba-tiba nggak bisa langsung. Suntik lah si Basar ini kan nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Nah, itu semua bisa dilakukan kalau legal, Bang. Iya. Tapi coba misalnya pengobatanmu ilegal. Iya. Kan abang jadinya nggak ada form Iya, consent. iya. Ya cari aja, ku cari dokternya mana. Kita janjiannya di mana. Kooperasi. Deg-degan lagi. Nah, itulah yang terjadi di Thailand. Kenapa mereka legalisasi? Jadi kalau misalnya pemerintah sayang ke warga negara, kalau Anda sayang dengan pemerintah sayang dengan warga negara kita, dan kita sayang dengan orang yang kita cintai yang mungkin butuh, ya cuma satu caranya. Ya pemerintah atur dong. Aku punya pertanyaan satu nih, terakhir. Kalian belum nyerah kan? Maksudku, belum nyerah kan memperjuangkan ini? Sejauh ini sih, apa ya, Bang? Jadi, tingkat kekesalan terbesar dalam advokasi ganja ini, ganja untuk medis adalah, ada satu quotes yang menarik. Yang paling sakit itu ketika dirimu punya pengetahuan, tapi nggak punya kekuatan. When you have knowledge, but no power. Itu tuh bagian yang paling sakit, Bang. Setiap kami ini kan datang ke sana itu nggak ecek-ecek. Iya. Setiap kami penelitian dengan ahli di luar negeri, banyak, Bang, ahli yang mau jadi saksi. Kita ada satu ahli namanya Steve Rose. Itu tuh konsultannya Thailand, Bang. Untuk legalisasi ganja medis di Thailand. Dan dia jadi konsultan di sana. Kita datangkan ke MK cuma-cuma untuk ngomong depan pemerintah kita. Jadi kemarin kami sidang di MK, harapan kami itu bukan cuma MK. Harapan kami ngasih tahu ke pemerintah. Ini kami datangkan nih orang namanya Steve Ross. Ini bukan orang ecek-ecek. Dia mengeluarkan satu riset tentang bagaimana caranya meregulasi ganja. Dan semua pengetahuan itu ditolak dengan hanya alasan, wah nanti kalau kita legalisasi pemakaiannya berbahaya. Wah nanti kalau kita legalisasi pemakaiannya berbahaya. Ada bahkan satu ahli di MK yang bilang hukum adalah obat. Bagi saya itu nggak empati. Yang kita damping ini orang yang baru kehilangan anaknya. Bu itu baru kehilangan anaknya. Jadi kalau ditanya stres nggak sih? Stres. Mau nyerah nggak? Mau nyerah. Karena kadang-kadang itu dalam hati bilang kayak mau bilang, Bang, ini saya minta maaf ya teman-teman. Saya kadang-kadang mau bilang, kalau Anda yang punya anak kayak Musa, kalau kalian
Kalau ahli-ahli yang ngomong hukum adalah obat, ahli-ahli pinter-pinter ini, Anda punya anak cerebral palsy, dan Anda tahu ada obat, dan Anda pernah pakai, ada obat yang bisa meningkatkan kualitas hidup aja deh, nggak usah ngobatin deh, ningkatin kualitas hidup Anda lah, karena anak Anda jadinya nggak kebangun tiap malam segala macam. Anda berdoa nggak itu bisa dipakai? Ini ini masalah hidup mati, ini masalah kemanusiaan. Anda berdoa nggak untuk itu? Makanya kadang-kadang kita mikir, Tuhan maafkan mereka, jangan sampai mereka ngerasain dulu, baru mereka bilang, iya benar kau. Itu yang kita tolak, Bang. Itu yang teman-teman ini berusaha supaya kita nggak ngerasakan itu. Karena kami datang ke sana ini bukan untuk orang-orang yang kayak Abang bilang tadi, bukan untuk orang-orang yang senang-senang, bukan untuk orang-orang yang suka mabuk segala macam. Enggak. Kami datang karena aku ngelihat Musa langsung. Aku lihat foto-foto Musa langsung, aku dengar langsung dari Budi. Jadi, kalau pertanyaan tadi, sebenarnya 50-50 ya. Kita mau nyerah, kita kesal, kita jengkel, gondok lah Bang kalau bahasa kita kan. Udah gondok banget lah. Tapi ketika kita lihat lagi Musa, ketika kita lihat lagi cerita Fidelis dengan istrinya, ketika kita lihat lagi cerita berapa banyak orang di Indonesia yang butuh itu, Bang, DM Instagramku itu penuh. Salah satunya dengan orang tua yang anaknya cerebral palsy. Dan selalu bertanya, Mas, kapan ini putusannya? Bagaimana cara kami mendapatkan obat ini? Dan kita nggak bisa jawab, Bang, selain bilang, Pak, doakan. Kita doakan supaya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kita dengar, supaya pemerintah kita terdengar, buka mata hatinya. Itu aja. Jadi ini semua sebenarnya alasan kemanusiaan ya. Jadi tergerak, ya, ICJR ini dan teman-temannya tergerak mengkampanyekan ini karena memang alasan kemanusiaan dan untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Jadi bukan untuk orang yang suka ada yang nuduh kita dibiayain bandar sebenarnya. Gitu ya? Ada yang nuduh. Kalau benar sih ya lumayan. Masalahnya enggak. Bagi dua ya kalau ada. Masalahnya udah dikejar dari sebelah sini dikejar, ya tentu kita nggak usah kasih tahu siapa yang kejar ya. Dari sebelah sini dikejar. Bandar tuh nggak suka sama kita, Bang. Iya. Karena kalau ini legal kurang uangnya. Iya betul. Bandar itu justru benci sama kita. Iya. Yang seneng sama kita itu ya masyarakat yang butuh. Ya kita ini. Tapi yang bandar ya benci lah. Kalau ini legal, pemerintah akhirnya bisa nanam, bisa memanfaatkan itu untuk kesehatan masyarakat. Ya dia nggak ada kerjaan, Bang. Iya betul. Kurang pasarnya itu aja. Iya, betul. Oke, kalau gitu Mus, jadi pertanyaan terakhir tadi 50-50 ya? Masih mau maju terus mau apa enggak ya? Tapi nurani kemanusiaanmu kan berbicara ya? Iya. Nah, jadi kita tunggu nanti pertanyaannya sama. Apakah pemerintah akan melegalkan untuk pengobatan medis ganja ini gitu? Kita tunggu dan kita doakan, terus kita upayakan yang terbaik dan kita nggak neko-neko ya, ini untuk kemanusiaan gitu. Iya. Oke, kalau gitu, nih thank you banget ya Mus. Kita udah ngobrol-ngobrol. Sebenarnya masih kurang Mus. Ini soalnya ini bahasan yang panas ya. Iya. Oke teman-teman, kalau gitu nanti kita ketemu lagi dengan narasumber yang lebih kece, yang juga menarik tentang terkait dengan kehidupan sosial kita dan pantengin terus ya. Thank you. Dadah.